Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang Kristen yang sudah merasa menyesuaikan diri dalam lingkungannya akan merasa aman. Namun dapat dipertanyakan, apakah dia telah bertindak menurut garis-garis kekristenan yang sejati. Untuk itu kita perlu menumbuhkan pemahaman bahwa kabar gembira tidak selalu berupa penyesuaian diri, melainkan suatu tantangan untuk terus menyuarakan kehendak Allah dalam keadaan apapun. Kita membutuhkan keberanian iman, harapan yang terus dikembangkan, dan kasih yang terus diperjuangkan. Dalam hal ini, Yeremia mengatakan jangan gentar terhadap mereka. Injil hari ini juga menampilkan keberanian Yesus dalam menampilkan seruan yang mengusik kemapanan orang-orang Yahudi, para imam, ahli Taurat, dan kaum Farisi. Maka marilah kita mohon di hadapan Allah agar kita terus berkembang dalam iman, harapan, dan kasih dalam memberikan kesaksian hidup kita. Bukankah dia ini anak Yusuf, anak si tukang kayu? Saudara-saudara yang terkasih, kata-kata ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang Nazaret, para ahli Taurat dan kaum Farisi itu mempunyai rasa iri hati terhadap Yesus. Karena apa? Karena Yesus mampu melakukan itu, padahal dia cuma anak seorang tukang kayu. Nah, saudara-saudara, iri hati orang-orang zaman Yesus menimbulkan keraguan-raguan pada pribadi Yesus. Bahkan, bukankah ia ini anak Yusuf, si tukang kayu? Keraguan berkembang, saudara-saudara, menjadi ketidakpercayaan dan penolakan dan penghinaan. Itulah iri hati. Nah, sebenarnya iri hati itu seperti apa, saudara-saudara? Pepatah Cina kuno itu mengatakan demikian. Jangan senang melihat orang susah. Jangan susah melihat orang senang. Artinya apa? Artinya bahwa ini sebenarnya merupakan sumber iri hati. Jadi orang yang iri hati itu akan senang melihat orang susah dan akan susah melihat orang senang, lebih-lebih kalau melihat orang lain itu lebih dari dirinya. Orang lain paling tidak harus paling sama dengan dirinya. Kalau tetangga punya mobil, maka orang itu akan mengatakan, wah dia punya mobil, saya harus punya lebih dari dia, mobil baru. Kalau ada orang yang katakan saja usahanya berhasil, dia mengatakan, wah itu pasti karena korupsi dan sebagainya. Itu karena dia mencari atau melakukan sesuatu yang tidak beres. Dan intinya ialah bahwa iri hati itu sendiri tidak suka ada orang lain paling tidak sama atau lebih dari dirinya. Dan ini menimbulkan apa, saudara-saudara? Yang biasanya dengan iri hati itu orang mempunyai berniat untuk menjatuhkan orang lain itu, agar orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Itulah yang namanya iri hati. Lalu
Seharusnya bagaimana saudara-saudara kita harus melakukan? Maka seperti nasihat Rasul Yakobus dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu sendiri, kamu memegahkan diri, janganlah kamu sombong. Itu bukanlah hikmat dari atas, tetapi dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Jadi, saudara-saudara, kalau kita mempunyai rasa iri hati, waspadalah itu. Itu pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti bukan dari kekuatan dari atas. Tetapi itu pasti kekuatan dari siapa? Dari iblis, saudara. Waspada, saudara. Nah, di mana iri hati dan mementingkan diri sendiri, pasti di situ nanti akan terjadi kekacauan, keributan, dan kejahatan. Kenapa, saudara-saudara? Karena itu dengan iri hati akan menimbulkan kejahatan yang lain, saudara. Seperti dikatakan tadi dalam Injil, jelas sekali. Mereka iri hati kepada Yesus. Oleh karena itu mereka tidak terima dengan kehadiran Yesus dan bahkan lalu berusaha untuk membunuh Yesus. Dikatakan mereka itu kemudian ingin memasukkan Yesus ke dalam jurang. Artinya mau membunuh Yesus, saudara. Nah, saudara-saudara, iri hati memang sungguh-sungguh perlu sangat diwaspadai, saudara. Oleh karena itu, maka apa yang harus kita lakukan kalau kita merasakan iri hati? Jelas, stop iri hati. Hargai orang lain, cintai orang lain. Cintailah Tuhan, cintailah orang lain. Agar dengan demikian kita bisa dibebaskan dari iri hati itu dan dengan demikian kita bisa sungguh-sungguh menghargai orang lain. Agar dengan demikian terjadi yang namanya kedamaian dan ketentraman. Di mana ada iri hati, ada kekacauan. Di mana ada iri hati, ada kejahatan. Menimbulkan banyak kejahatan. Itulah yang harus kita waspadai, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita harus lakukan untuk mencegah agar tidak terjadi iri hati di dalam diri kita, tidak lain dan tidak bukan kuncinya ialah berpegang pada firman Tuhan, cintai Tuhan, lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Maka kata Tuhan sendiri dikatakan ialah barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dalam Injil Yohanes dikatakan seperti ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, jelas saudara-saudara dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan mempraktekkan perintah-perintahnya dalam hidup kita, maka di situ akan ada damai, sejahtera, dan kebahagiaan. Amin. Itulah saudara-saudara, maka lakukanlah, mari kita melakukan dan menuruti perintah-perintah Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Agar dengan demikian
kita sungguh-sungguh akan mengalami hidup yang damai sejahtera. Kita bisa dimampukan untuk menjauhkan diri dari yang namanya iri hati. Sekali lagi saudara-saudara, iri hati akan membawa kita kepada kejahatan-kejahatan yang lain. Bahkan tidak jarang karena iri hati orang bisa sampai membunuh orang lain. Iri hati bisa terjadi dalam diri kita masing-masing. Di dalam keluarga pun bisa ada terjadi iri hati. Antara kakak adik juga bisa iri hati. Kakak bisa iri hati kepada adiknya. Mengapa dia lebih dicintai oleh mama? Sedangkan saya tidak. Jadi itu juga bisa menimbulkan kebencian dan kekacauan di dalam kehidupan rumah tangga juga. Bahkan kadang-kadang tidak jarang juga suami istri juga bisa iri hati. Iri hati, katakan saja suami iri hati kepada istrinya karena istrinya itu lebih berhasil daripada dirinya. Bisa terjadi saudara. Mungkin dengan iri hati itu orang bisa sungguh-sungguh bisa digerakkan untuk menjadi orang yang lebih jahat. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mengatasi iri hati ini, menjauhkan diri dari iri hati itu dengan jalan mendekati Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan dan juga dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena sabda Tuhan itu sungguh-sungguh akan mengalir di dalam diri kita dan menjadi pegangan hidup kita dan menerangi semua jalan kita, sehingga kita sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang baik dan apa yang benar, dan dengan itu kita akan mengalami sukacita dan kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, itulah yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita melakukan dan menuruti firman Tuhan, karena sabda Tuhan itu sungguh-sungguh akan menerangi jalan hidup kita, sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini dengan hati yang penuh sukacita dan menjalani kehidupan ini melalui jalan yang benar. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi tanah terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan ku berlindung dari kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan, agar selalu ada dekatmu, hingga ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berlindung dari kepalsuan dunia.
dari semua kepalsuan dunia. Hanya bersama Tuhan kita mampu mengalahkan, menyingkirkan dan menjauhkan diri dari iri hati dan dari segala kejahatan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.